Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukita Putri Amanda Ramadan. NIM saya 12630620131. Perkenalkan, nama saya Feni Maulidiah dengan NIM 1263062010023. Perkenalkan, saya Agustin Handayani dengan NIM 1263062020245. Pengertian agresi. Secara umum, agresi merupakan segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Senada dengan pandangan di atas, Briga mengatakan bahwa agresivitas adalah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang yang tidak ingin disakiti, baik secara fisik maupun psikologis. Hal senada juga disampaikan oleh Baron dan Wynne bahwa perilaku agresif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Lebih lanjut, Baron dan Wynne memutuskan 4 faktor yang mendukung definisi di atas, yaitu yang pertama, individu yang menjadi pelaku dan individu yang menjadi korban. Yang kedua, tingkah laku individu pelaku. Yang ketiga, tujuan untuk melukai atau mencelakakan. Yang keempat, ketidakinginan korban untuk menerima perilaku pelaku. Sers dan kawan-kawan mengemukakan bahwa agresi adalah suatu tindakan yang melukai orang lain dan memang dimaksudkan untuk itu. Berbeda dengan beberapa pengertian di atas, Moore dan Fay menjelaskan agresi sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap objek-objek. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti manusia lain ataupun terhadap objek benda, baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Perspektif teoritis tentang perilaku agresif. Perspektif teoritis yang memberikan penjelasan tentang perilaku agresif berdasarkan sudut pandang psikologi sosial adalah teori insting, teori frustasi agresif, teori belajar sosial, dan teori penilaian kognitif. Teori insting. Teori paling klasik tentang perilaku agresi ini mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara tokoh psikoanalisis Sigmund Freud yang berasal dari negara Austria mengemukakan bahwa perilaku agresi adalah gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati. Dengan melakukan tindakan agresi kepada orang lain, maka secara mekanisme, individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya. Pengeluaran destruktif ini dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai atau kematian yang ada dalam dirinya. Yang kedua, agresi sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Teori hipotesis frustasi agresi berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku bertujuan seseorang. Pengalaman frustasi seseorang dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bertindak agresi mengarah pada sumber-sumber eksternal yang menjadi sebab frustasi. Keinginan itu akhirnya dapat memicu timbulnya perilaku agresi secara nyata. Teori hipotesis frustasi agresi berkembang pada tahun 1930-an oleh John Dollard dan Neil Miller. Pada tahun 1960-an, Leonard Berkowitz yang melakukan pengembangan lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa stimulus lingkungan tidak hanya menyebabkan frustasi, tapi juga menyebabkan kemarahan. Kemarahan ini selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya perilaku agresi dalam diri seseorang. Yang ketiga, agresi sebagai perilaku sosial yang dipelajari. Berbeda dari teori insting, teori belajar sosial menjelaskan perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Para pakar teori belajar sosial seperti Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah proses belajar melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial. Dalam memahami perilaku agresi, teori ini mengemukakan 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, cara perilaku agresi diperoleh. Yang kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan suatu perilaku agresi. Yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Yang keempat, perilaku agresi yang dimediasi oleh penilaian kognitif.
Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus itu diinterpretasi oleh individu. Sebagai contoh, frustasi dapat cenderung menyebabkan perilaku agresi apabila frustasi itu oleh individu diinterpretasi sebagai gangguan terhadap aktivitas yang ingin dicapai oleh dirinya. 3. Bentuk-bentuk agresi. A. Agresi fisik aktif langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dan terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya, memukul, mendorong, menembak, dan lain-lain. B. Agresi fisik pasif langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya, demonstrasi, aksi mogok, aksi diam, diskriminasi, dan lain-lain. C. Agresi fisik tidak langsung, yaitu tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung. Contohnya, merusak harta korban, menyewa tukang pukul, atau sebagainya. D. Agresi fisik pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya, tidak peduli, apatis, masa bodoh. D. Agresi fisik pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya, tidak peduli, apatis, masa bodoh, autis, dan lain-lain. E. Agresi verbal aktif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung. Contohnya, menghina, memaki, marah, mengumpat, dan lain-lain. F. Agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan tapi tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya, menolak bicara, mengabaikan, bungkam, dan lain-lain. G. Agresi verbal aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung. Contoh, menyebar fitnah atau adu domba. H. Agresi verbal pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan langsung dan tidak kontak verbal secara langsung. Contohnya, tidak memberi dukungan dan tidak menggunakan hak suara. 4. Aspek-aspek agresi. A. Bentuk agresi terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan verbal. Bentuk agresi mencerminkan perbedaan nyata antara ekspresi kemarahan dalam bentuk kata-kata atau verbal, ataupun dalam bentuk tindakan atau fisik. B. Arah pelampiasan agresi terbagi menjadi dua, langsung dan dialihkan. Untuk aspek arah pelampiasan agresi mewakili perbedaan yang kurang mencolok antara agresi yang diarahkan pada alasan kemarahan dan agresi yang dialihkan ke objek-objek yang lain. Selanjutnya, level kendali diri, mengamuk, dan juga tenang. Untuk aspek level kendali diri ini mencerminkan level kendali diri yang dimiliki ketika sedang marah. Setiap individu memiliki perbedaan dalam mengekspresikan amarahnya. Arah agresi, intrapunitif dan ekstrapunitif. Untuk aspek arah agresi, merujuk pada arah ke dalam diri kita atau keluar dari diri kita. Respon-respon intrapunitif meliputi pengalihan agresi terhadap diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi agresivitas. Faktor-faktornya meliputi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya, situasional, media massa, dan juga amarah. Pertama, faktor sosial. Frustasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya mencapai tujuan kerap kali menjadi penyebab agresi. Contohnya, ketika seorang caleg gagal, ia akan merasa sedih, marah, dan bahkan depresi. Dalam keadaan seperti ini, besar kemungkinan ia akan menjadi frustasi dan mengambil tindakan-tindakan yang bernuansa agresi. Kondisi ini menjadi mungkin dengan pemikiran bahwa agresi yang dilakukan calon legislatif
legislator tadi dapat mengurangi emosi yang ia alami. Selanjutnya, faktor personal. Pola tingkah laku berdasar kepribadian seseorang dengan tipe A cenderung lebih agresif daripada seseorang dengan kepribadian tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang dengan tipe B adalah bersifat sabar, kooperatif, non-kompetisi, dan non-agresif. Selanjutnya, faktor personal. Pola tingkah laku berdasar kepribadian seseorang dengan tipe A cenderung lebih agresif daripada seseorang dengan kepribadian tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang dengan tipe B adalah bersifat sabar, kooperatif, non-kompetisi, dan non-agresif. Faktor kebudayaan. Lingkungan geografis seperti pantai atau pesisir menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas suatu kelompok. Selanjutnya, faktor sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu pendukung utama kehidupan manusia adalah daya dukung alam. Daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diawali dengan tawar-menawar. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka akan terbuka dua kemungkinan besar, yakni pertama, mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain. Kedua, mengambil paksa dari pihak yang memilikinya. Faktor kebudayaan. Lingkungan geografis seperti pantai atau pesisir menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas suatu kelompok. Selanjutnya, faktor sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu pendukung utama kehidupan manusia adalah daya dukung alam. Daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diawali dengan tawar-menawar. Jika tidak tercapai kata sepakat, ada dua kemungkinan besar, yakni pertama, mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain. Kedua, mengambil paksa dari pihak yang memilikinya. Selanjutnya, faktor situasional. Orang berkata, cuaca yang cerah juga membuat hati menjadi cerah. Tampaknya ide itu tidak berlebihan. Penelitian terkait cuaca dan tingkah laku menyebutkan bahwa ketidaknyamanan akibat panas menyebabkan kerusuhan dan bentuk-bentuk agresi lainnya. Selanjutnya, media massa. Menurut A.D.E. Mardiana, tayangan dari televisi berpotensi besar diimitasi oleh pemirsanya. Beberapa penelitian tentang televisi dan kekerasan telah banyak dilakukan, baik di luar maupun di dalam negeri. Secara teoritis, penjelasan dari kajian ini adalah teori belajar sosial. Banyaknya faktor yang bisa menimbulkan agresi pada akhirnya membutuhkan kerangka pikir proses dari agresi yang berupa model. Amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan yang mungkin nyata salah atau mungkin juga tidak nyata salah. Pada saat marah, timbul perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan, atau melempar sesuatu, dan biasanya timbul pikiran-pikiran yang kejam. Jika hal-hal tersebut tersalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.